Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Fadila dengan NIM 2204080. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai topik perdagangan internasional Cina masa kini. Sebelumnya, pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri adalah kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu negara dengan negara lain. Salah satu tujuan diadakannya perdagangan internasional antara lain untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Namun dalam prakteknya, perdagangan internasional tidak selalu mulus. Sangat banyak dinamika yang terjadi. Salah satunya yaitu kasus perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Seperti yang kita ketahui, Cina kini sedang menikmati kemajuan ekonomi dan militernya yang sangat pesat. Bahkan di saat negara lain mengalami kemunduran, terutama akibat pandemi, negara pimpinan Xi Jinping itu justru melaju sendirian. China kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru, penantang hegemoni Paman Trump yang susah ditiru dan bahkan ditandingi. Bahkan Rusia sudah dilampaui China menyoal perkembangan militer. Pada tahun 2010, China telah mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Posisi tersebut berhasil dipertahankan negeri Panda sampai sekarang. Kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru dan katanya susah untuk ditandingi dan semakin sulit ditiru oleh negara Asia lain. Nah teman-teman, Xi Jinping menetapkan negerinya sebagai titik poros perdagangan bebas global. Dia juga berjanji akan melakukan perdagangan secara terbuka dan menyangkal segala kemungkinan permasalahan ekonomi. Cina ini merupakan satu-satunya pernyataan Jinping yang mengacu pada kebijakan perdagangan yang bermusuhan dengan pemerintahan Donald Trump. Amerika dan Cina sudah dikenal dari dahulu sebagai dua negara yang memiliki tingkat kekuatan ekonomi yang tinggi. Sepanjang sejarahnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Cina tidak selamanya baik. Telah tercatat sangat banyak kerjasama yang sudah dilakukan antara Amerika dan Cina. Namun banyak juga ketegangan yang telah terjadi akibat kongsi dagang antara kedua negara tersebut. Walau kelakuan Cina suka menjengkelkan karena suka mengklaim sana-sini, tapi kemajuan ekonominya wajib dicontoh oleh Indonesia. Cina memiliki jaringan pabrik, pemasok layanan logistik, dan infrastruktur transportasi yang rumit. Negara itu juga memiliki tenaga kerja yang banyak, murah, cerdas, dan mendapatkan akses hampir tanpa batas ke pasar global di tengah kondisi global yang berubah. Karena perkembangan teknologi Cina juga semakin memantapkan posisinya dengan ambil andil sebagai pemain di sektor tersebut. Raksasa-raksasa teknologi Cina telah berperan dalam mengubah kehidupan umat manusia. Teman-teman sekalian, sebut saja Xiaomi sebagai distributor di pasar ponsel pintar. Keunggulan Xiaomi yang menawarkan ponsel pintar dengan teknologi canggih dengan harga miring membuatnya menjadi dilirik dan mampu berkompetensi dengan pemain lain seperti Samsung dan Apple. Sejarah mencatat, ketika muncul poros kekuatan dunia baru yang menantang hegemoni lama, friksi atau konflik tak dapat dihindarkan. Kemunculan Cina sebagai kekuatan dunia baru membuat posisi Amerika sebagai negara adik kuasa terancam. Meski Amerika Serikat masih jadi negara superpower, misi Trump adalah membuat Amerika lebih hebat lagi. Langkah pertama yang ia lakukan untuk mengokohkan hegemoni Amerika Serikat adalah dengan mengajak Cina berduel. Trump menyerang produk-produk impor asal Cina dengan biaya masuk yang tinggi. Perang dagang ditabuh oleh pria Republikan tersebut pada 2018. Inilah awal mula kisruh Washington-Beijing. Konsekuensi perang dagang yang berlangsung dalam kurang lebih 2 tahun itu telah mengorbankan ekonomi kedua negara dan bahkan perekonomian global. Selain itu, Amerika Serikat juga mencurigai Cina telah mencuri teknologi yang dimiliki oleh Paman Sam. Sebagaimana diketahui, tak sedikit perusahaan Amerika Serikat yang memilih mengembangkan usahanya di Cina karena faktor tenaga kerja lebih murah. Dan seperti yang kita ketahui, di sektor militer pun Cina sering kedapatan menjiplak produksi Amerika Serikat. Nilai perdagangan dan investasi antara Cina dan Amerika Serikat mengalami peningkatan di tengah sengitnya rivalitas kedua negara.
Kementerian Luar Negeri Cina menyebutkan nilai perdagangan kedua negara di paruh pertama 2022 meningkat sebesar 12,7%. Mao menyebutkan pada periode 2000 sampai 2020, rata-rata laba yang diperoleh Amerika Serikat dari investasi di Cina sebesar 14,7%. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi asing langsung Amerika Serikat yang hanya sebesar 9,7%. Neraca perdagangan Cina pada bulan Juni 2022 mencetak surplus 97,94 miliar US dollar, jauh lebih tinggi dari capaian di Mei yang hanya 50,14 miliar US dollar, dan melampaui ekspektasi yang hanya 75,7 miliar US dollar. Lonjakan surplus tersebut tak lepas dari pertumbuhan ekspor China pada Juni 2022 yang mencapai 17,9%. Secara tahunan, ekspor di Juni 2022 menjadi yang tertinggi sejak Desember 2021 lalu. Hal itu didukung oleh masalah logistik yang mulai terurai seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang cenderung longgar di Shanghai dan Beijing. Sebaliknya, impor China hanya naik tipis 1% secara tahunan pada Juni 2022, jauh lebih rendah dari pertumbuhan bulan Mei yang mencapai 4,1% dan sekaligus di bawah ekspektasi memperkirakan pertumbuhan impor 3,9%. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai perdagangan internasional Cina. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kita sedang sama-sama dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.